Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf untuk sesi ke-13 ini, saya akan menyampaikan materinya via, video ini. Semoga, mencukupi ya, tapi kalaupun tidak, insya Allah kita masih ada satu kali pertemuan lagi minggu depan. Melanjutkan dari, pembahasan mengenai recognition yang kita sudah bahas pada minggu kemarin. Yang dibahas pada saat minggu kemarin itu kita tentang, landasan atau alasan kenapa kita penting memberikan recognition atau penghargaan atau pengakuan. Oleh karena itu, minggu kemarin kita membahas teori motivasi. Nah, teknisnya recognition itu apa saja, minggu kemarin juga sudah diberikan ya contohnya Bapak Ibu, jadi silakan dipelajari. Hanya hari ini, kita akan fokus membahas recognition-nya dalam aspek finansial, atau imbalan lah, atau, remunerasi. Nah, kalau bicara imbalan, itu tentu kita harus melakukan survei atau pay survey. Kenapa? Karena yang namanya pengakuan seperti teori Viktor Fromm yang kita bahas minggu lalu, itu tentu akan mencukupi, memuaskan, sehingga membuat pegawai termotivasi jika memenuhi aspek-aspek misalnya keadilan, misalnya ya. Nah, yang dilakukan pada saat pay survey itu adalah kita coba membandingkan dengan jabatan lain, yang selevel di dalam organisasi, bisa juga dengan jabatan yang sama di organisasi lain tapi dalam industri yang sama, atau dalam geographic area yang sama, atau misalnya sama-sama di wilayah Bandung seperti itu. Atau, dalam kelompok jabatan yang sama. Tentunya pemerintah sudah membuat aturan tentang, UMR, UMK itu juga membantu walaupun itu sebetulnya hanya untuk level bawah ya. Jadi kalau kita masuk ke membahas tentang perbedaan wages dengan salaries, biasanya pemerintah membuat aturan-aturan seperti itu untuk pegawai operator atau yang, mereka mendapatkan upah gitu ya. Jadi wages itu upah, yaitu imbalan atau kompensasi yang dihitung berdasarkan jam, gitu. Jadi, biasanya pegawai operator ya, di mana, jumlah imbalannya disesuaikan dengan jumlah jam kerja dia atau jumlah jam penyelesaian, pekerjaan. Kalau imbalannya berdasarkan, waktu misalnya per bulan, per minggu, itu namanya salary atau gaji, seperti itu. Nah, barangkali yang kita bahas sekarang kan bukan wages ya, tapi salary. Oleh karena itu, eee, memperhatikan UMK-UMR ya sebagai pengetahuan saja, intinya, minimal kita tahu bahwa pemerintah pun membuat aturan-aturan sehingga, tercukupi ya kebutuhan, pegawai sehingga, pegawai merasa itu sebagai sebuah recognition. Nah, imbalan sendiri sebetulnya ada beberapa macam, yang bisa dibuat oleh, institusi. Yang pertama adalah pay for knowledge. Barangkali di beberapa institusi seperti perguruan tinggi atau institusi-institusi profesional ya, misalnya seperti di rumah sakit itu akan ada perbedaan imbalan bagi, dokter umum dengan dokter spesialis misalnya kan, atau antara kalau dosen barangkali antara, kalau kita ada jabatan fungsional ya, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor itu kaitannya dengan, sekolah, misalnya antara S2, S3 gitu kan, atau ada yang sampai ngambil postdoktoral, apalagi ditambah dengan berbagai sertifikat. Nah, kalau sudah sertifikat biasanya skill based pay. Jadi, kita memberikan imbalan tambahan, penghargaan, recognition tambahan bagi pegawai yang skill-nya, lebih gitu ya. Memang tidak semua sertifikat itu gambaran skill ya Ibu Bapak. Sekarang dengan, maraknya berbagai
penyelenggara pelatihan dan lain-lain. Kadang-kadang kita bingung juga ya, pegawai banyak banget sih sertifikatnya misalnya. Padahal sebetulnya kalau dengan pekerjaannya saat ini yang relate hanya beberapa gitu. Yang lainnya itu inisiatif dia. Nah, kita tidak perlu jadi bingung ya. Tidak berarti setiap pegawai yang punya sertifikat itu harus kita hargai. Tentunya perusahaan akan lebih baik menentukan gitu ya, sertifikat apa saja yang akan dihargai, dan kalau bisa penyelenggaranya juga, jangan sampai misalnya yang tidak accredited atau tidak kredibel. Lalu performance based pay, nah ini barangkali yang sudah umum ya, artinya imbalan akan berbeda tergantung kepada kinerja atau pencapaian target. Nah, dalam menentukan apa yang menjadi dasar kita membayar, tentu yang paling umum adalah job evaluation. Jadi ini yang harusnya dasar ya Ibu Bapak. Jadi kalau perusahaan menerapkan pengukuran kinerja, jangan sampai itu hanya jadi kepentingan untuk improvement pekerjaan ya. Jadi seperti saya pernah bahas pada sesi training and development, itu melakukan evaluasi kinerja itu tujuan utamanya kan meningkatkan kinerja pegawai. Nah, artinya bukan untuk menilai pegawai ini baik atau buruk, tapi kalau pegawai ini kinerjanya kurang, kira-kira solusinya harus diberi pelatihan apa, kan gitu kan? Atau solusinya apakah harus dirotasikan atau bagaimana? Tapi tidak hanya seperti itu, akan lebih baik job evaluation juga berdampak kepada kompensasi. Jadi pegawai tahu persis kenapa dia dibayar segini segitu, karena based on hasil pengukuran kinerja. Itu yang kita bahas tentang kalau lebih teknisnya adalah dengan KPI ya. Walaupun bedanya job evaluation dengan KPI, kemarin kita bahas kalau KPI itu kan key, kunci. Makanya ini namanya the point system ya, artinya sistem pemberian poin karena pegawai mencapai target-target kinerja tertentu. Kalau job evaluation sih secara general saja, misalnya totalnya si evaluasi kinerja si X sekian gitu. Masih lebih abstrak ya. Kenapa si A berbeda dengan si B, itu ukuran-ukurannya masih lebih umum, general. Kalau pakai point system lebih jelas karena ada KPI. Atau berdasarkan klasifikasi pengelompokan. Jadi misalnya kalau di perguruan tinggi kelompok dosen ya range gaji dan kompensasi untuk transport untuk dan lain-lainnya itu khusus untuk kelompok dosen misalnya kan, akademis. Kalau yang administratif itu namanya tenaga non akademik atau tenaga penunjang akademik. Mungkin di institusi rumah sakit juga begitu untuk tenaga medis dan non medis misalnya. Nah, jangan lupa ini fakta ada, yaitu pay sekresi, dan ternyata secara teori juga ada Ibu Bapak. Jadi kita boleh saja memberikan imbalan yang berbeda kepada seseorang walaupun sebetulnya secara struktur, secara formal jabatan yang selevel sama dia tuh dibayarnya misalnya lebih rendah misalnya. Misalnya di kelompok atau di jabatan-jabatan tertentu kenapa berbeda, seperti manajer marketing misalnya. Kita sudah tahu bahwa berjalan tidaknya organisasi itu sangat tergantung kepada penjualan. Atau kalau di rumah sakit misalnya tergantung kepada perawat dan dokter misalnya. Nah, mungkin saya ambil contoh misalnya manajer marketing tadi ya. Manajer marketing, manajer HR, manajer finance itu selevel kan manajer gitu. Tapi mungkin manajer marketing itu mendapatkan imbalan yang lebih tinggi, bukan dari komisinya saja, tapi juga dari gaji pokoknya, dari kompensasi lain-lainnya gitu, karena tadi
pentingnya jabatan tersebut. Nah, pay cycles itu ada 2 macam. Yang pertama pay compression, yaitu ketika secara substansial sebetulnya levelnya, dan pengalamannya, berbeda tapi dibayarnya hampir sama. Jadi pengalamannya lebih tinggi, pengalaman itu berarti kan lama kerja ya, Bapak Ibu, bukan skill. Kalau experience berarti lama kerja. Atau kemampuannya lebih tinggi tapi dibayarnya relatif sama misalnya. Atau sebaliknya fair inversion, yaitu ketika terdapat perubahan pasar yang cepat, misalnya saat ini penggunaan teknologi di dunia medis misalnya. Jadi ketika pegawai baru yang memang dia direkrut punya kompetensi di bidang teknologi ya, dalam medis misalnya, nah dia dibayarnya bisa hampir mirip misalnya atau bahkan sama dengan atau mungkin sama ya atau mirip dengan pegawai yang sudah pengalaman lama. Kalau tidak salah ada mahasiswa juga yang memang memberikan contoh ya di satu kelas, bahwa di rumah sakitnya itu dokter-dokter baru dengan kemampuan teknologi